warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sudah bergabung mendukung Prabowo ya menjadi calon presiden. Ini jadi artinya mereka sekarang berkoalisi bersama dengan Partai Gerindra dan PKB. Ini untuk sementara namanya saya kira kalau masih menggunakan yang lama ya ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini inisial dari dua partai Gerindra dan PKB. Tapi saya tidak tahu apakah kemudian dengan bergabungnya Golkar dan P3 ini kemudian namanya berubah atau tidak. Nah, tapi kalau kita lihat dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke KIR ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, maka ya ini kita bisa melihat bahwa desain koalisi besar yang semula diarahkan oleh Presiden Jokowi untuk memojokkan PDIP itu sekarang sudah mulai terbentuk ya, karena seperti dikatakan oleh Pak Prabowo kemarin dalam deklarasi ketiga partai itu kemarin, karena sebenarnya tepatnya deklarasi dua partai karena PKB lebih dulu mendeklarasikan itu, Pak Prabowo menyatakan bahwa mereka itu tidak malu dan bahkan dia mengingatkan jangan malu untuk disebut mereka itu adalah partai pendukung Presiden Joko Widodo. Nah itu klaim dari Pak Prabowo Subianto. Jadi ya bolehlah kita sebut ini adalah faksi dari Pak Jokowi yang akan menghadapi faksinya Ibu Megawati yang mengusung Ganjar Pranowo. Jadi sekarang ini kalau kita lihat petanya ya PDIP itu dikeroyok rame-rame oleh partai pendukung Pak Jokowi minus P3. P3 pun ini saya kira masih akan goyang. Tanda-tandanya P3 akan lari juga, ini kan sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Arsul Sani, ini yang juga Wakil Ketua MPR. Dia menyatakan ada pembicaraan di internal bila Sandiaga Uno tidak jadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, maka kemungkinan P3 akan menarik diri dari koalisi bersama dengan PDIP. Walaupun kemudian ketika ini menimbulkan kehebohan, Arsul Sani menyatakan bahwa itu pemikiran dia secara pribadi. Tapi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Arsul Sani ini menggambarkan situasi internal P3 yang sekarang jadi gamang gitu posisinya berkoalisi bersama dengan PDIP setelah ada tanda-tanda Sandiaga Uno ini tidak akan jadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Kan kalau sebelumnya seperti dikatakan oleh Ketua Umum atau PLT Ketua Umum P3 yakni Muhammad Mardiono, itu status Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo itu sudah 99%. Jadi tinggal 1% lah tergantung takdir kan. Tapi ternyata dalam situasi politik di Indonesia itu takdir 1% itu bisa mengubah kepastian yang sudah 99%. Sandi sendiri juga sudah mulai menyatakan sudah semacam bersiap-siap gitu ya. Dia menyatakan bahwa ya dia nggak akan memaksa untuk menjadi calon wakil presiden, dan dia mencoba memberikan gambaran bahwa dia ini bukan orang yang gila jabatan gitu, karena toh dia pernah meninggalkan jabatan sebelumnya, waktu itu dia menjadi wakilnya dari Anies Baswedan. Dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden, jadi sekarang ini kita bisa mendapat gambaran setidaknya ada 3 calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2024 nanti. Ini ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Dan sekarang ini ironisnya itu Ganjar itu didukung oleh koalisi parpol yang jumlahnya paling sedikit di parlemen. Jadi jumlah kursi maupun jumlah presentasinya paling sedikit. Padahal kita tahu waktu itu seperti katakan oleh Hasto, dia sangat optimis bahwa ketika nantinya PDIP itu mengumumkan calon presidennya, maka ini akan jadi magnet gitu ya, semua partai akan mendekat. Dia membayangkan Ganjar Pranowo itu seperti Pak Jokowi pada Pilpres 2014 yang pada waktu itu memang kemudian magnetnya sangat kuat. Tapi Ganjar memang bukan Jokowi gitu. Coba bayangkan, orang mungkin sekarang ini jadi mana janji Hasto kalau memang itu terbukti, karena sekarang ini dukungan parpol terhadap Ganjar itu bahkan lebih kecil dari koalisi parpol-parpol yang mengusung Anies Baswedan. Mari kita baca data-datanya ya. PDIP, fraksi PDIP itu sekarang di DPR itu dia memiliki 128 kursi. Ini total artinya kalau dari sisi kursinya
22,26%. Ini kita belum bicara soal jumlah suara nasionalnya ya, ini baru ngomongin dari kursinya ya. Ditambah lagi dengan fraksi P3 19 kursi, itu 3,30%. Jadi total ini ada 147 kursi dengan prosentasinya 25,56%. Ini tetap di atas syarat presidensial threshold 20%. Karena PDIP sendiri saja itu sudah memenuhi syarat untuk kalau syarat kursi ya, presidensial threshold 20% itu karena total tadi kursinya 22,26%. Ini kalau 20% itu kan hanya 115 saja. Nah, Anies Baswedan ini diusung oleh fraksi Partai Nasdem. Itu memiliki 59 kursi atau sekarang ini total 10,26%. Kemudian fraksi Partai Demokrat 54 kursi itu 9,39%. Dan fraksi PKS itu 50 kursi. Jadi kalau ini ekuivalen dengan 8,70%. Jadi total mereka ini fraksi-fraksi yang mengusung Anies Baswedan itu 163 kursi atau 28,35%. Prabowo Subianto bagaimana? Nah, ini yang koalisi paling gemuk. Karena fraksi Partai Gerindra itu 78 kursi, dia 13,57%. Partai Golkar yang paling banyak kursinya, walaupun suaranya lebih kecil dari Gerindra, tapi dia punya kursi lebih banyak, yakni 85 kursi, total 14,78%. PKB itu 58 kursi atau 10,09%, dan kemudian fraksi Partai Amanat Nasional 44 kursi atau 7,65%. Jadi total 265 kursi atau 46,09%, hampir 50% di parlemen. Nah, kalau akhirnya P3 itu balik badan lagi, dia reuni dengan sesama koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar dan PAN, tapi kali ini koalisinya melebur di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, maka dukungan dari Ganjar Pranowo ini akan semakin kecil. Dia hanya didukung oleh PDIP yang 22% suara dari total, mohon maaf, dia hanya didukung oleh 22,26% kursi di parlemen, dan total suaranya PDIP itu cuma 19,3%. Karena di luar P3 partai yang mengusung Ganjar Pranowo itu partai non parlemen, yakni Perindo dan Partai Hanura. Dengan kalkulasi tersebut ini wajar kalau sekarang ini Ganjar sedang gencar melakukan manuver untuk mendekati pemilih di Nahdlatul Ulama. Dengan alasan pamit sebagai Gubernur Jawa Tengah, itu Ganjar beberapa hari lalu menemui Nyonya Muhsinah Khalil. Ini istri almarhum Kiai Haji Khalil Bisri. Nah, penting kita catat ya, karena siapa sih Muhsinah Khalil Bisri ini? Muhsinah ini adalah ibunda dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Stakuf dan juga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini Ketua Umum Ansor ya. Dan ini kendati dia menyatakan bahwa dia pamitan karena masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah akan berakhir, tapi sebenarnya banyak orang melihat ini adalah upaya dari Ganjar Pranowo untuk mendekati basis massa dari NU, dan diduga juga dia kemungkinan besar dia disebut-sebut situ dia melamar Yakut Khalil Qomas sebagai calon wakil presidennya. Ada dua keuntungan ini kalau Ganjar Pranowo itu berhasil menggait Yakut Khalil Qomas sebagai calon wakil presidennya. Keuntungan pertama jelas NU karena dia adalah adik kandung dari Ketua Umum PBNU, dan yang kedua dia ini ketua GP Ansor ya, Ketua Umum GP Ansor. Kendati kita tahu bolak-balik Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf ini yang menyatakan bahwa untuk kali ini PBNU itu tidak ingin dikait-kaitkan dengan masalah politik. Jadi tidak boleh membawa nama NU pada Pilpres 2024. Tapi kalau kemudian Yakut yang terpilih kan tentu saja asosiasinya itu sangat kuat terhadap NU. Ini NU secara struktural ya, NU PBNU. Karena kalau kita bicara NU yang kultural dan kemudian NU yang politis itu lain lagi. Jadi memang NU sekarang ini tidak solid ya. Ada NU struktural di bawah Yahya Stakuf, ada NU yang politis di bawah Muhaimin Iskandar, PKB, dan juga ada NU yang kultural. Dan NU kultural ini saya kira pilihan politiknya juga berbeda dengan pilihan politik dari NU yang struktural. Kemudian yang keuntungan yang kedua, kalau dia bisa menggait Yakut Khalil Qomas, bagaimanapun juga ini kan dia menteri, sekarang ini masih menjabat sebagai Menteri Agama.
atau menterinya Jokowi. Dengan cara begitu Ganjar Pranowo tetap bisa membangun asosiasi itu bahwa dia tetap didukung oleh Pak Jokowi. Ini penting banget karena sekarang ini memang pesan yang sampai kepada publik itu Ganjar Pranowo itu sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi ya dengan bergabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional ke koalisinya Prabowo ini ya mau nggak mau meskipun sudah dibantah oleh Pak Prabowo ini pasti atas arahan dari Presiden Jokowi. Kita ingat bagaimana PAN itu di bawah pimpinan Zulkifli Hasan waktu itu membawa delegasi resmi menemui Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP. Tetapi kemudian ternyata setelah itu Zulkifli Hasan juga bertemu dengan Gerindra. Nah sekarang dia memutuskan untuk bergabung dengan Gerindra. Nah ini dengan cara seperti ini ya, jadi kalau kemudian dia tetap membangun, kalau Ganjar tetap membangun asosiasinya dengan Pak Jokowi ya dia akan diuntungkan. Selain PAN kan yang juga tadinya menyatakan akan bergabung dengan PDIP itu adalah Erlangga Hartarto ya Golkar. Ini seiring dengan diperiksanya Erlangga Hartarto di Kejaksaan Agung itu kan kemudian dia bertemu atau dikunjungi oleh Puan Maharani dan pada waktu itu ada kesepakatan antara Erlangga Hartarto dan Puan Maharani untuk membentuk tim teknis ya untuk mempersiapkan koalisi antara Golkar dengan PDIP. Tapi dua-duanya ini baik PAN maupun Golkar kemudian balik badan dan bergabung dengan Prabowo. Ya, kendati sekali lagi tadi sudah dibantah oleh Pak Prabowo ini bukan atas arahan dari Presiden Jokowi, orang ya, sudah sama-sama tahu lah. Apalagi seperti dikatakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kan selalu dia menyatakan bahwa pilihan presiden dari PAN itu sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Nah, selain menemui ibunda dari Yakult Khalil Qomas dan juga ibunda dari Ketua Umum PBNU Yaya Stakuf itu Ganjar Pranowo kemudian menemui atau sowan ke istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Ini ya tentu saja ini pasti kaitannya dengan NU, tapi ini faksi lain lagi dari NU yang ini yang dikaitkan dengan yang sering disebut sebagai Gus Durian. Gitu. Gus Durian ini juga cukup besar ini. Jadi para pengikut dari Gus Dur gitu. Dan kemudian spekulasinya juga disebutkan bahwa Ganjar ini kemungkinan melamar Yeni Wahid gitu ya. Jadi nggak perlu kaget juga kalau mungkin dalam waktu yang dekat ini kalau memang konsisten dia ingin merebut suara NU, dia akan bertemu dengan Khofifah. Itu kemungkinan semacam itu bisa aja forumnya dibuat seperti dia pamitan sebagai sesama gubernur yang bertetangga karena masa jabatannya berakhir dia pamit kepada Khofifah atau apapun. Tapi kita nggak perlu kaget kalau kemudian nanti Ganjar menemui Khofifah Indar Parawansa karena kelihatan sekali bahwa ini adalah upaya atau manuver dari Ganjar Pranowo untuk menerobos barikade yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi karena partai-partai politik yang lain semua digiring dalam suatu koalisi besar bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi sangat mungkin ini kalau memang berhasil ya manuver dari Ganjar Pranowo itu siapapun nanti yang akan digandeng dia, apakah itu dengan Yakult Khalil Qomas, apakah itu dengan Yeni Wahid atau bahkan dengan Khofifah Indar Parawansa, ini targetnya jelas semuanya itu merupakan calon wakil presiden representasi dari Nahdlatul Ulama. Saya kira sekali lagi ini menjadi sangat penting setelah Ganjar itu ditinggal oleh Pak Jokowi. Selama ini kalau toh lembaga-lembaga survei itu selalu menyebut-nyebut bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu paling tinggi, ya ini tentu saja dikaitkan karena posisi dia sebagai pelanjut dari Presiden Jokowi. Nah, kalau kemudian sudah tidak lagi didukung oleh Pak Jokowi ya hilanglah basis elektabilitasnya ini karena ini mayoritas dari pendukung Jokowi atau yang disebut relawan dari Jokowi itu sekarang semua sudah ke Pak Prabowo. Ada memang yang masih yang bertahan bersama Ganjar Pranowo, tapi saya kira ini jumlahnya sangat kecil ya. Ini mewakili representasi yang sangat kecil dari para pendukung Pak Jokowi yang tetap bertahan di Ganjar Pranowo. Apalagi ini kan kalau kita lihat sikap dari PDIP itu kan tidak cukup ramah terhadap para relawan ini. Jadi ya mereka pasti lebih nyaman bergabung dengan Pak Prabowo yang dengan di situ dia para relawan ini lebih diwongke gitu ya. Didatangi, bertemu, nyanyi-nyanyi dengan
dengan Pak Prabowo, macam-macam lah kalau dengan Pak Prabowo ini, para relawan Jokowi nyaman lah di situ ya. Nah sekarang kalau kita hitung-hitung kembali berarti kan dengan semua partai lari ke sana, apalagi nanti kalau P3 balik badan juga ke Pak Prabowo ya, hitungannya yang paling bisa dikalkulasi dukungan maksimal itu basis pendukung Ganjar tinggal PDIP. Dan itu pun di PDIP juga dukungan terhadap Ganjar Pranowo itu tidak utuh. Banyak kader yang tidak puas dengan dipilihnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Mengapa bukan Puan Maharani misalnya? Dua kader PDIP, Budiman Sujatmiko dan Fedy Simbolon itu sudah kabur ya. Kalau Budiman Sujatmiko malah terang-terangan dia bertemu dengan Pak Prabowo, sementara Fedy Simbolon itu menyampaikan sinyal bahwa dia lebih mendukung Pak Prabowo itu ketika Pak Prabowo hadir dalam sebuah perhelatan etnis, ini etnis Simbolon gitu, di mana di situ Fedy Simbolon menjadi ketuanya dan dia menyatakan bahwa Indonesia itu butuh nahkoda yang handal, yang kuat seperti Pak Prabowo. Jadi basis ini banyak sekali kader PDIP yang juga sudah menyeberang ke Pak Prabowo. Di luar itu, para pendukung Puan yang dulu dikenal sebagai Dewan Kolonel, itu juga sekarang dalam kondisi tidak puas dengan pencapresan Ganjar Pranowo. Jadi ya memang dari situ saja kita sudah tahu bahwa suara PDIP sendiri tidak utuh. Jadi PDIP saja seperti kita sebut tadi, suaranya itu kalau kita mengambil basis pemilu legislatif tahun 2019 kan hanya 19,3%. Kalau nggak utuh, ya suaranya kan makin tergerus gitu. Mungkin maksimal sekarang tinggal 14-16% gitu suara PDIP. Jadi kalau begitu ya kita nggak perlu kaget kalau kemudian ini elektabilitas Ganjar dalam berbagai lembaga survei itu langsung anjlok, gitu, langsung drop. Sementara kalau tadi katakanlah sekarang ini Mas P3 itu masih bergabung dengan Ganjar Pranowo, itu suara P3 itu sudah kecil karena P3 ini kan dia adalah fraksi terkecil di parlemen, hanya punya 19 kursi. Ini sebenarnya nggak memenuhi jumlah 4%, minimal 4% parliamentary threshold. Ini pun sudah paling kecil, dia tidak utuh. Suara terbesar dari pendukung P3 itu akan lari ke Anies Baswedan dan ada juga yang lari ke Prabowo. Jadi dari sisi PDIP kalau kemudian kalkulasinya kalau Ganjar ini bisa menggait calon wakil presiden dari NU, ya dipastikan dia dengan senang hati untuk melepas P3 dan juga membatalkan pencawapresan Sandiaga Uno. Tetapi ini ada PR sendiri juga dari Ganjar Pranowo. Kalau toh dia berhasil nanti menggait calon wakil presiden dari NU yang mana yang dia berhasil gait? NU yang struktural, NU yang kultural, atau NU yang politis? Kalau NU yang politis itu berarti peluangnya dia harus menggait Caimin, ya. Ada sebenarnya peluang Caimin untuk digait ini karena kendati sekarang dia sudah bersama dengan Pak Prabowo kan sampai sekarang Caimin itu kan masih belum anteng posisinya ya karena dia sendiri kan target dia itu mengincar calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu semakin menjauh dengan bergabungnya Golkar dan PAN gitu. Karena jelas kalau PAN itu menyodorkan Erick Thohir sementara Golkar itu menginginkan Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presidennya. Dan itu secara bercanda juga disampaikan oleh Caimin ketika kemarin dia menyampaikan pidato dalam deklarasi dukungan Golkar dan Partai Amanat Nasional kepada Prabowo Subianto. Nah, kalau tadi Caimin mengaku deg-degan, ya karena kalau katanya tambah keluarga baru, itu kan ini pasti maksudnya ya ini peluang dia semakin tipis gitu ya. Maksud dari Caimin deg-degan itu. Jadi dengan bergabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional itu sekarang ini untuk sementara peta persaingan pada Pilpres 2024 itu makin jelas. Kalau toh ada perubahan itu ya nggak akan terlalu signifikan. Jadi Prabowo sekarang didukung oleh faksi yang terbesar di DPR, fraksi yang terbesar di DPR, sementara yang kedua urutannya yang didukung terbesar kedua itu adalah Anies Baswedan. Dan ironisnya itu justru Ganjar Pranowo sekarang yang didukung oleh fraksi yang paling kecil di parlemen. Dan saya kira pasti itu juga ada korelasinya, ada signifikansinya dengan jumlah dukungan dari para voter atau yang disebut oleh lembaga survei sebagai elektabilitas. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.